Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian ya hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tema tentang indahnya kebersamaan. Tetapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat kalian. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, tambah semangat semua. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Ibu mempunyai gambar seorang anak nih sedang memakai baju adat daerah. Menurut kalian ini tuh daerah mana ya anaknya? Pinter. Anak ini memakai baju daerah Bali. Ada yang berasal dari suku Bali? Tidak ada ya, baik. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia melalui video. Kalian perhatikan ya videonya. Halo semua, hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 1 subtema 1 tentang keragaman budaya bangsaku. Ada yang tahu tidak ya keberagaman itu apa anak-anak? Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Seperti ucapan terima kasih yang berbeda dari 5 suku di bawah ini loh. Yuk, mari kita mengenal keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama, ada Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Suku asli Padang ini dikenal dengan suku Minang atau orang awam. Rumah adat Padang dikenal dengan rumah gadang. Pakaian adat di Padang dikenal dengan limpapeh rumah nan gadang atau pakaian bunda kanduang. Tarian adat Padang dikenal dengan tari piring. Alat musik tradisional Padang yang pertama talempong, yang kedua gandang. Senjata tradisional Padang yang pertama kerambik, yang kedua karing. Yang kedua DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia loh. Suku DKI Jakarta dikenal dengan suku Betawi. Rumah adat DKI Jakarta dikenal dengan rumah kebaya. Pakaian adat dikenal dengan dandanan kakek haji dan dandanan kakek none. Tarian adatnya dikenal dengan tari topeng Betawi. Alat musik tradisionalnya yang pertama tanjidor, yang kedua marawis. Senjata tradisionalnya yang pertama golok gobang, yang kedua pisau kaut. Yang ketiga Bali. Bali adalah sebuah provinsi Indonesia yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar. Suku bangsa Bali dikenal dengan Bali Aga. Mereka dianggap penduduk asli Bali loh. Rumah adat Bali dikenal dengan angkul-angkul. Pakaian adat yang dikenakan kaum laki-laki adalah baju safari. Dan untuk wanita adalah kebaya Bali. Biasanya digunakan untuk upacara adat atau keagamaan. Tarian adat Bali dikenal dengan tari barong. Alat musik tradisional Bali yang pertama pereret Bali, yang kedua rindik Bali. Senjata tradisional Bali adalah keris ayuhan. Yang keempat Makassar. Makassar adalah salah satu daerah yang terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Suku bangsa Makassar dikenal dengan Makassaran. Rumah adat di Makassar dikenal dengan rumah Saoraja. Pakaian adat untuk laki-laki disebut dengan tutu. Untuk wanita disebut dengan baju bodoh. Tari adat Makassar dikenal dengan tari pakarena. Alat musik tradisional Makassar dikenal anak bacing. Senjata tradisional Makassar adalah badi. Yang kelima ada
bangsa Ambon cenderung memiliki suku campuran dari Austronesia dan Papua. Rumah adat Ambon disebut rumah baleo. Pakaian adat Ambon dikenal baju cere. Tarian adat Ambon dikenal dengan tari cakalele. Alat musik tradisional dikenal dengan tahuri. Senjata tradisional Ambon dikenal dengan parum salawaku. Cara sikap dalam menghargai budaya Indonesia. Yang pertama, menghargai budaya lain. Yang kedua, tidak menonjolkan budaya sendiri. Yang ketiga, mau mempelajari budaya lain. Yang keempat, menonton budaya lain. Yang kelima, tidak menjelekan budaya lain. Selesai sudah videonya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari video yang tadi? Tidak ada, baik. Ibu akan beri tugas ya, anak-anak, tanyakan kepada orang tua kalian berasal dari suku manakah mereka dan ciri khas daerah tersebut. Misalnya, ayah kalian berasal dari suku Sunda. Nah, ciri khasnya, pakaian adatnya, rumah adatnya, senjata tradisionalnya. Itu kalian lengkapi ya, kalian tanyakan kepada orang tua. Nanti tugasnya ditulis di buku tulis, lalu dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik? Oke, Ibu lanjutkan ya. Ibu punya teks bacaan nih. Kalian silahkan baca dalam hati ya. Sudah selesai membacanya anak-anak? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang cara mencari gagasan pokok. Setiap bacaan tadi itu terdiri atas beberapa paragraf. Bacaan tadi itu terdiri dari 5 paragraf. Di setiap paragraf itu terdapat gagasan pokok. Ada yang tahu tidak gagasan pokok itu apa ya? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ibu akan kasih contoh ya untuk paragraf pertama. Itu gagasan pokoknya apa ya? Ada yang bisa jawab? Baik. Gagasan pokok pertama, paragraf pertama itu adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kenapa gagasan pokok di paragraf pertama itu terdapat di kalimat utama? Karena di kalimat selanjutnya itu sama saja membahas tentang pawai budaya itu sendiri. Jadi kita ambil dari kalimat pertamanya. Nah, kalimat selanjutnya setelah kalimat pertama itu disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sampai di sini udah paham? Baik, kalau paham, kalian cari ya gagasan pokok pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang alat musik. Nah, Ibu punya alat musik nih. Menurut kalian, bagaimana cara memainkan alat musik ini sehingga dapat menghasilkan bunyi? Apakah dia dipukul, apakah dia ditiup, apakah dia digoyang, atau dia dipetik? Baik, alat musik ini menghasilkan bunyi itu dengan cara ditiup, seperti ini ya. Nah, itu bunyi kan? Nah, coba Ibu pengen tahu. Coba cari di rumah kalian benda-benda yang menghasilkan bunyi apa saja. Kemudian buat laporannya ke Ibu, bendanya menghasilkan bunyi itu gimana caranya? Apakah ditiup, dipetik, atau digesek, atau dipukul? Nah, nanti dikumpulkan di Google Classroom juga. Nah, sudah semua? Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Baik, siapa di sini yang mau membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Pintar, hari ini kita sudah belajar tentang keragaman budaya Indonesia, mencari gagasan pokok. Terus kita belajar benda-benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi dan cara menghasilkan bunyi bagaimana. Ibu akan memberikan tugas kalian halaman 15, kumpulkan juga di Google Classroom. Ya anak-anak, jangan lupa ya semua tugasnya dikerjakan dan kumpulkan tepat pada waktunya. Pembelajaran selesai, berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.